Shalom, saudara sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan nasihat bagi orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, saudaraku, yang bisa ditimbulkan oleh berbagai penyakit ataupun kesulitan-kesulitan yang tengah terjadi di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mewujudkan sidang mempelai wanita anak domba Allah, atau orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh dan nanti bisa menyambut kedatangan Tuhan hidup-hidup, kita harus melalui beberapa fase, saudaraku, di mana nanti kita harus melalui satu masa yang disebut masa kegenapan kitab Wahyu. Dan itu berjalan selama 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dan di dalam 7 tahun itu akan ada beberapa fase yang lagi harus kita jalani juga. Saudara, yang pertama adalah penyucian, pengkudusan, pemersatuan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi, menyatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, membangun bait Allah rohani, saudaraku. Ini akan terjadi selama 2 tahun. Ini fase penyucian, pengkudusan, dan pemersatuan gereja-gereja dari non-Israel. Kemudian sesudah itu kita juga akan melalui fase yang cukup berat, di mana di dalamnya nanti akan terjadi berbagai macam bencana, yaitu fase kegerakan kuda putih. Ini terjadi 9 bulan setelah 2 tahun yang pertama tadi, saudaraku. Dan di fase kegerakan kuda putih ini nanti kita akan menghadapi juga, saudaraku, satu kondisi dunia yang sedemikian bergoncang oleh karena kegerakan kuda putih itu sendiri, yang dipelopori oleh munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kemudian pada saat kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 ayat 1, kemudian hasil dari kegerakan kuda putih itu adalah dimeteraikannya 144.000 orang bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Saudara, jadi kegerakan kuda putih ini tujuannya adalah menjangkau Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, membangun bait Allah rohani, bukan membangun bait Allah yang jasmani, bait Allah yang ketiga, bukan itu. Tetapi kegerakan kuda putih ini adalah menjangkau bangsa Israel supaya percaya Tuhan Yesus. Seperti surat Roma katakan, karena nanti menunggu sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk, nanti kemudian akan tiba saatnya kegerakan kuda putih ini, saudaraku. Dan di tengah-tengah fase kegerakan kuda putih ini ada penghukuman yang namanya penghukuman 7 meterai. 7 meterai ini terjadi karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Jadi karena kegerakan kuda putih ini tujuannya adalah memeteraikan bangsa Israel yang secara hurufiah jumlahnya 144.000 dari suku Israel yang dimeteraikan. Ini bilangan secara hurufiah itu ada makna rohaninya. Yang pengen tahu bisa WhatsApp sama saya ya, saudaraku, nanti saya jelaskan karena panjang. Saudara, yang menolak kegerakan pemeteraian ini, saudaraku, bangsa Israel akan dimeteraikan masuk di dalam bilangan jumlah tubuh Kristus, bilangan sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, pada saat itulah kegerakan kuda putih terjadi. Dan pada saat itu pula, saudaraku, terjadi berbagai macam malapetaka yang disebut 7 meterai Allah. Dan salah satunya nanti adalah Perang Dunia yang ketiga, yang memakan korban 1/4 penduduk bumi ketika meterai yang keempat dibuka. Saudaraku, terjadi perang yang dahsyat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ kita harus tetap survive, kita harus tetap sehat, kita harus tetap semangat,
menyala-nyala, mengobarkan semangat pelayanan, saudaraku, meskipun nanti di tengah-tengah suasana gonjang-ganjingnya dunia. Gereja masih di bumi, belum diungsikan itu, saudara. Ketika kegerakan kuda putih itu terjadi, bahkan itu saatnya kita menjangkau bangsa Israel. Kemudian fase selanjutnya, setelah 2 tahun, kemudian 9 bulan, kegerakan kuda putih ini akan ada fase kandungan gereja Tuhan. Itu terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Saudaraku, ini fase dari mulainya kandungan gereja Tuhan. Jadi kenapa di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 di sana ditulis, kalau mempelai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu di sana sudah hamil, saudaraku, mengandung, digambarkan seperti itu. Itu karena proses permulaan kandungan gereja Tuhan ini adalah di Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika anak domba membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Itulah persekutuan kudus. Benih mempelai surga itu masuk, saudaraku, mengurapi permanen kepada gerejanya, yang nanti setelah 9 bulan kita akan berada di dalam satu masa yang disebut masa kandungan gereja Tuhan, atau saya sebut juga sebagai masa kebaktian dunia, di mana seluruh dunia dari orang-orang yang percaya, orang-orang dari bangsa non-Israel, gereja non-Israel, dan gereja bangsa Israel nanti sudah bersatu utuh di dalam sembah. Saudaraku, itulah masa kandungan gereja Tuhan. Dan di tengah masa itu, saudaraku, terjadi penghukuman 7 sangkakala. Sudah perhatikan baik-baik? Sudah bisa membaca satu persatu penghukuman sangkakala itu seperti apa saja di dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9. Betapa dahsyatnya nanti pada saat itu terjadi goncangan-goncangan di bumi. Juga ketika sangkakala 5 itu nanti ditiup, nanti ada penyakit aneh. Nanti, saudaraku, di mana penyakit itu akan menyakiti manusia seperti kalajengking yang sedang menyengat, tetapi tidak membunuh manusia. Cuma diprogram penyakit itu, saudaraku, diprogram secara khusus untuk, saudaraku, mencari orang-orang yang tidak ada tanda meterai Allah di dahinya. Saudaraku, luar biasa. Ini satu penyakit yang aneh. Di akhir zaman akan semakin aneh. Kalau kemarin pada saat awal permulaan dari virus corona ini, saudaraku, virus corona ini juga penyakit yang aneh karena mentarget orang-orang dengan usia tertentu, dengan kondisi kesehatan tertentu, sehingga orang-orang yang sedemikian itu diharapkan bisa dikurangi populasinya, saudaraku. Ini strategi dari kuasa kejahatan, saudaraku. Dimana nanti ketika hukuman sangkakala ini terjadi, sangkakala yang kelima, saudaraku, itu ada seperti itu juga, saudaraku. Dan malaikat yang menggerakkannya disebut Apoleon atau Abaddon, itu, saudaraku, penguasa jurang maut, saudaraku. Dahsyat. Dan di tengah-tengah itu, saudaraku, saya ingatkan sekali lagi, kita harus survive. Kita masih di bumi, kita masih menyembah di dalam kesatuan roh dan kebenaran dengan gereja-gereja seluruh penjuru bumi dan gereja bangsa Israel. Kita bersatu utuh di dalam sembah. Itulah masa kandungan gereja. Kita harus tetap sehat pada saat itu. Kita harus terhindar, saudaraku, dari berbagai macam sakit penyakit, wabah, dari malapetaka apapun, saudara. Goncangan-goncangan juga terjadi, saudaraku. Nah, setelah Wahyu pasal 12 digenapi, saudaraku, akhir dari masa kandungan gereja Tuhan, maka Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa bait suci Allah yang sempurna itu terbentuk, dan wujudnya adalah, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang berada di atas kepalanya. Ia sedang dalam keluhan dan penderitaan hendak
melahirkan, ia berteriak kesakitan. Itu puncak tahbisan, saudaraku. Itu puncak, saudaraku, bentuk bait suci rohani yang jadi. Saudaraku, ketika bait suci rohani ini jadi, gereja mempelai wanita anak domba Allah yang terdiri dari gereja bangsa Zaitun liar, kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dengan gereja bangsa Israel, saudaraku, itu Zaitun asli, bersatu utuh di dalam satu kesatuan tubuh Kristus dan bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian sesudah 9 bulan itu terjadi, dinyatakan gereja itu siap mengandung, saudaraku. Itulah kenyataan bait Allah rohani yang jadi. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 6 dinyatakan wanita itu mengungsi ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku, dalam ayat 14 juga dikatakan wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar supaya ia dihindarkan dari bahaya iblis antikris itu, saudaraku, di tempatnya di padang gurun selama 1260 hari. Dan proses dari pengungsian itu disebut peugo. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 6. Saudaraku, proses di mana digambarkan sebagai proses lari dan hilang lenyap. Makanya dikatakan yang sedang di peranginan nggak usah turun, yang sedang di ladang tidak usah pulang, karena pada saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Ini orang sering keliru dengan rapture, saudaraku. Disangka ini rapture, padahal belum. Ini pengungsian, memindahkan gereja Tuhan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Kenapa gereja mengungsi, saudaraku? Ini karena Matius pasal 24 ayat 15, itu karena bait suci Allah yang jasmani di dunia, yang dibangun rabi-rabi Yahudi itu nanti jadi dan diduduki oleh si antikris atau si pembinasa keji. Maka ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka hendaklah orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, saudaraku. Jadi, saudaraku, jadinya bait suci Allah secara jasmani yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi itu dengan pengungsian, dengan mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, itu jadinya bareng. Saudaraku, jadi sesaat ketika bait suci itu diduduki oleh pembinasa keji, Matius pasal 24 ayat yang ke-15, maka dinyatakan orang yang di Yudea itu siapa, saudaraku? Itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Hasil kegerakan kuda putih, saudaraku, harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian orang-orang yang ada di peranginan, orang-orang yang berada di ladang, saudaraku, tidak usah turun dan tidak usah pulang, karena pada saat itu akan terjadi peugo, satu pengungsian yang luar biasa, yang kejadiannya adalah lari dan hilang lenyap, saudaraku. Dan ini prosesnya ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 16 sampai 18. Prosesnya digambarkan orang yang kita jangkau dalam kegerakan kuda putih tadi, digambarkan orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan karena saat itu Israel akan diduduki sepenuhnya oleh pembinasa keji tadi. Saudaraku, kemudian kita semua, saudaraku, yang diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang di peranginan, yang sedang berada di ladang, jangan pulang karena pada saat itu akan terjadi peugo, saudaraku. Satu gerakan Tuhan, saudaraku, yang luar biasa yang membuat kita lari dan hilang lenyap. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 digambarkan terbang itu, saudaraku. Jadi kompletnya lari, hilang lenyap, dan terbang, dibawa ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya, tempat padang belantara pengungsian itu di mana, saudaraku? Tuhan Yesus tanya kepada saudara juga tidak akan dijawab, karena tempat itu saat ini, saudaraku, masih dimeteraikan, saudaraku. Karena tempat itu iblis pun tidak boleh tahu. Si antikris naga tua yang begitu dahsyat,
matanya bisa tembus pandang meskipun saudara berada di tembok berlapis 7. Itu pun tidak boleh tahu, saudaraku. Dan itu nanti hanya dinyatakan satu kali kelak, ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 dan sampai 4 digenapi, berita pengungsian. Kemudian saat pengungsian itu terjadi, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 nanti digenapi. Pada saat itulah nanti padang belantara pengungsian itu ditunjukkan oleh Tuhan tempatnya. Meskipun sekarang sudah tahu, saudaraku, mungkin ada hamba Tuhan yang diberitahu secara khusus seperti Yohanes, tapi Tuhan katakan, meteraikan. Saudaraku, kita nggak boleh melanggar, saudaraku. Seperti Yohanes, kalau mendengar suara dari surga, meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Rasul Yohanes taat. Kalau dia melanggar, sanksinya sangat berat, saudaraku. Jadi ada hal yang bisa disampaikan, ada hal yang belum bisa disampaikan. Yang sudah bisa disampaikan, itu bagian saudara, supaya saudara mengerti rahasia rencana Allah. Yang belum disampaikan, itu kalau disampaikan, mengundang pencobaan, baik bagi tokoh-tokohnya, bagi saudara sendiri, ataupun bagi orang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian kita mengungsi ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian bumi dilanda masa antikris yang lamanya sama juga 1260 hari. Saudaraku, pada saat itu pula kita masih berada di badan jasmani. Kita diungsikan itu, saudaraku, Peugo waktu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 sampai 18, kita masih pakai badan ini, saudaraku. Tetapi kita diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Saudara, pada saat itu nanti dunia akan dikuasai oleh pembinasa keji yang duduk di bait suci. Matius pasal 24 ayat 15. Jadi yang duduk di bait suci lahiriah itu nanti pembinasa keji atau antikris, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak datang untuk bait suci Allah yang jasmani, tapi Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput bait Allah rohani, sidang mempelai wanita anak domba Allah, yaitu mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu yang akan dijemput Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi hadir, saudaraku, memimpin bait Allah yang terbuat dari batu, dari emas, perak, dan lain sebagainya. Tuhan akan mendatangi mempelainya, tubuhnya, kita semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang bersatu. Saudara, jadi nanti yang menduduki bait suci Allah di Yerusalem itu, saudaraku, Matius pasal 24 ayat 15 sudah terang katakan itu adalah pembinasa keji. Dan itu waktunya adalah 1260 hari. Dan pada saat itu kita diungsikan di suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan yang namanya padang belantara pengungsian. Saudaraku, saat itu pun kita sehat. Kita disehatkan di sana di padang belantara pengungsian, bahkan penyakit-penyakit nanti akan disempurnakan dan dihilangkan ketika kita berada di padang belantara pengungsian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan nanti pada akhir 1260 hari itu, pada akhir masa pengungsian itu, pada akhir masa antikris, saudaraku, maka Tuhan sendiri akan datang dari surga. Saudaraku, kemudian orang-orang mati yang berada di dalam kebenaran sejak awal zaman hingga akhir zaman, saudaraku, orang-orang mati yang ditampung di satu tempat yang namanya Firdaus, saudaraku, atau paradise, tempatnya Adam, tempatnya Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku, mereka berada di sana. Dan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, mereka dibangkitkan untuk mendapatkan, saudaraku, upahnya, posisinya di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus itu yang ditunggu para nabi, yang ditunggu orang-orang kudus di segala zaman, sejak zaman Adam sampai akhir zaman. Kemudian kita yang kedua, saudaraku, yang berada di pengungsian tadi, selama 1260 hari tadi kita akan berada di pengungsian.
Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, kita diungsikan dalam ayat 6 itu, saudaraku, sebagai Theogo, sebagai satu cara Tuhan yang luar biasa. Saudara, dipindahkan ke padang belantara pengungsian. Kita yang di pengungsian itu, saudaraku, nanti diangkat dan diubahkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Saudaraku, itulah yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, 51 dan 52. Saudaraku, itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, kemudian terjadilah yang disebut perjamuan kawin anak domba Allah. Perjamuan kawin ini merupakan bahasa sandi, saudaraku, dari pengadilan kursi Kristus. Sebab kalau disebut pengadilan itu kesannya sangar, kesannya penghukuman. Maka ketika Tuhan memberikan satu tempat, posisi-posisi khusus untuk orang-orang kudusnya, itu disebut perjamuan, bukan pengadilan. Perjamuan kawin anak domba Allah. Itu ketika Tuhan memberi posisi kepada orang-orang di segala zaman, saudaraku. Bukan pengadilan istilahnya, saudaraku, tapi disebut Tuhan sendiri di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Berbahagialah, saudaraku, orang yang diundang, bahkan berbahagialah mempelai. Di sana ditentukan siapa mempelainya. Mempelai itu yang bersanding dengan Tuhan Yesus, yang berada di ruang Maha Kudus. Kemudian keluarga mempelai itu para nabi, para rasul, saudaraku. Kemudian, saudaraku, keluarga kerajaan Allah yang diundang itu semua orang-orang kudus, saudaraku, dari segala zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia besar itu. Saudaraku, kita harus sampai kepada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata pada saat Tuhan Yesus Kristus datang. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saudara, saya memberi nasihat untuk saudara semua yang rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah, yang sekarang sedang sakit. Saya beri nasihat. Pertama, bertindaklah bijaksana dan penuh hikmat. Saudara yang sedang sakit, mengalami satu sakit penyakit karena kuman, karena virus, karena apapun, saudara, karena kanker dan lain sebagainya. Bertindaklah bijaksana. Satu, bertindak dengan hikmat. Rasakan bagian mana yang sakit, bagian mana yang menderita. Kemudian berdoa mohon petunjuk Tuhan. Kemudian mencari obat yang terdekat, yang ada, semaksimal yang bisa saudara lakukan, dan jangan konyol. Mentang-mentang percaya Tuhan, kemudian tidak mau obat dalam nama Yesus sembuh, pasti sembuh, saudaraku. Kita harus penuh hikmat, saudaraku. Kemudian yang kedua, bila tidak mengerti, maka konsultasilah dengan dokter. Karena dokter itu adalah orang yang dititipi ilmu hikmat kesehatan oleh Tuhan. Saudara, konsultasi kepada dokter kalau memang saudara sakit, tapi keputusan ada di tangan saudara juga, saudaraku. Kemudian yang ketiga, bila mungkin dan masih bisa teratasi, mintalah obat yang bisa ditelan ataupun diminum. Jangan merupakan obat yang intervensi ke dalam tubuh secara tidak wajar, saudaraku, sebab Tuhan menciptakan mulut ini untuk masuknya makanan dan minuman, juga untuk makan obat, saudaraku. Jadi sebisa mungkin kalau masih bisa teratasi, mintalah obat yang bisa dimakan atau diminum, saudaraku. Mintalah pada dokter, saudaraku. Kemudian sebab Tuhan itu menciptakan mulut untuk memasukkan makanan juga obat kalau saudara sakit. Itu hikmatnya di sana, saudaraku. Jadi jangan konyol banget, saudaraku. Mentang-mentang percaya Yesus, kemudian tahu kalau daging kambing itu banyak kolesterolnya, saudara ngotot
makan terus saudaraku, ya kena kolesterol, kena stroke akhirnya. Saudaraku, sudah tahu misalkan hal-hal yang buruk, saudaraku, di tempat keramaian nggak pakai masker, sekarang ini sedang mewabah virus corona, itu konyol juga, saudaraku. Jangan berbuat konyol seperti itu. Saudara harus penuh hikmat, saudaraku. Mempelai wanita anak domba Allah itu penuh hikmat, saudaraku, sehingga nanti bisa hidup mengatasi segala penyakit, mengatasi segala kesulitan hingga Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, yang keempat selanjutnya nasihat saya. Bila tidak sangat terpaksa, ini jangan operasi atau amputasi dan dan sejenisnya, saudaraku, karena nanti itu merubah susunan dari bait Allah yang ada di dalam badan kita, saudaraku. Tetapi kalau terpaksa tidak apa-apa, karena ada ayat juga, kalau satu bagian tubuh itu menyesatkan engkau, maka penggalah, maka cungkilah, saudaraku. Itu satu kenyataan pahit yang bisa ditempuh juga. Tetapi itu bukan pilihan, saudaraku, saya beritahu. Jadi kalau bila tidak sangat terpaksa, tidak usah operasi atau amputasi dan lain sebagainya yang bisa merubah konstruksi bangunan bait Allah di dalam badan kita ini. Tetapi kalau terpaksa, memang Tuhan juga tidak melarang, karena ada ayat, kalau anggota tubuhmu itu membuat engkau, saudaraku, menderita sakit dan lain sebagainya, memang harus dipotong, diamputasi dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi keterpaksaan, itu bukan perintah, tapi itu keterpaksaan, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi, kita harus bertindak bijaksana dan penuh hikmat. Mempelai wanita anak domba Allah ini, yang kedua juga, dia akan mengundang campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini kita harus hati-hati, artinya menggunakan badan kita hati-hati. Jangan untuk berbuat dosa, jangan untuk memupuk hawa nafsu, jangan untuk memupuk keinginan makan minum, saudaraku. Sudah terlalu banyak makan, terlalu kaya, kemudian nggak bisa mengendalikan makan, juga bisa sakit loh, saudaraku. Bahaya terlalu kenyang itu tidak kalah dengan bahaya terlalu miskin. Orang yang terlalu banyak makan daging-daging kolesterol itu tidak kalah bahaya dari orang yang miskin nggak bisa makan, saudaraku. Sama-sama bahaya, saudaraku. Jadi harus bijaksana menjaga tubuh yang merupakan bait suci Allah. Kemudian saya bacakan juga, saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25 bagi saudara yang sedang sakit. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudaraku, jadi yang kedua, yang selanjutnya ini, saudaraku, kita mengundang campur tangan Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan, melalui hikmat kebijaksanaan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kalau penyakit kita nggak terlalu parah, kita bisa dengan yang herbal-herbal. Kemudian kita bisa konsultasi juga dengan dokter yang memang diberi keahlian oleh Tuhan mengenai kesehatan tubuh. Kita butuh konsultasi kepada mereka. Itu profesi yang baik, saudaraku. Jadi saudara jangan anti dokter, saudaraku. Mereka mengerti, saudaraku. Orang yang dititipi oleh Tuhan hikmat untuk membangun badan, saudaraku. Kita harus tahu, kita harus belajar dari mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya bilur-bilurnya pun ini akan membantu saudara. Ketika terjadi penyembuhan, saudara sakit apapun, saudaraku. Ketika semuanya sudah sepertinya jalan buntu, Tuhan bisa sanggup untuk memberikan satu jalan keluar. Kemudian saya baca juga di dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 dan selanjutnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah.
Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut bahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin, saudaraku. Yang selanjutnya firman Tuhan katakan, kalau saudara ingin sembuh dari sakit penyakit, ini dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Perhatikan orang lemah. Perhatikan orang yang butuh pertolongan. Itu firman Tuhan katakan, Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Kepada orang-orang yang memperhatikan orang-orang lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, saudaraku, cara untuk mengundang hadirat kuasa kesembuhan adalah dengan puasa batiniah. Saudaraku, puasa batiniah itu seperti apa, Pak Pendeta? Puasa batiniah itu seperti apa? Apa saya harus nggak makan, nggak minum tiap hari, berhari-hari? Saudaraku, puasa batiniah tidak seperti itu. Tetapi puasa batiniah itu ketika kita memberikan pertolongan kepada orang, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang dengan tanpa pamrih, ketika kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Kita baca Yesaya 58 ayat 8 dan selanjutnya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itu engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang lain dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi nasihat saya kepada orang-orang sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang rindu terangkat saat Tuhan Yesus datang, saudaraku, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, saudara harus bertindak bijaksana dan penuh hikmat, jangan konyol, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudara harus mengundang campur tangan Tuhan supaya turun dalam hidupmu dengan cara memperhatikan orang lemah. Kalau Mazmur katakan begitu. Kemudian yang ketiga, belajarlah puasa batin. Saudaraku, puasa batin itu apa, saudaraku? Memberikan kepada orang lain apa yang kita sendiri butuh, saudaraku. Itu puasa batin, berat, saudaraku. Ini kemanjurannya, kemujarapannya lebih dahsyat daripada saudara puasa 3 hari 3 malam ngebleng. Saudara memberikan apa yang saudara sendiri perlu. Itu namanya puasa batinnya. Batinmu seperti dirobek, saudaraku. Saudara memberikan apa yang sebetulnya saudara sendiri butuhkan, tapi itu saudara berikan untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang baik. Itu puasa batin. Berat, saudaraku, tapi kalau itu saudara bisa lakukan, itu namanya puasa batin yang luar biasa, yang mampu nanti, saudaraku, pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu, penyakitmu, saudaraku, akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin, saudaraku. Jadi ada 3 pesan dari saya supaya saudara ini sehat, ya saudara. Saya ingin saudara sehat sampai nanti ketika kitab Wahyu digenapi, saudaraku, 7 tokoh, 7 guru, 7 bintang itu muncul, saudara masih sehat. Ketika nanti penyucian 2 tahun terhadap gereja non-Israel, saudara juga masih sehat. Ketika gerakan kuda putih, saudaraku, di mana nanti ada penghukuman 7 meterai, saudara juga masih sehat.
ketika nanti terjadi kegerakan, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan, masa kebaktian dunia selama 9 bulan, saudaraku, saudara juga masih sehat, sekalipun di tengah-tengah masa itu ada goncangan-goncangan besar terjadi. Dan nanti puncaknya ketika saudara nanti diungsikan ke padang belantara pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, saudara pun masih sehat. Pada saat itu nanti saudara sudah dipermanenkan sehat di padang belantara pengungsian, nanti tidak ada kematian. Saudaraku, ini saya beritahu hal itu. Saudaraku, jadi saudara yang sudah diungsikan masuk di dalam tubuh Kristus, bilangan tubuh Kristus. Saudara yang masuk di dalam pengungsian selama 1260 hari, di pengungsian sudah tidak ada kematian. Jumlah tubuh Kristus sudah dihitung, bilangan tubuh Kristus sudah dihitung. Segala penyakit di sana disingkirkan oleh kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Dan nanti akhirnya menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus hidup-hidup, saudaraku, di Wahyu pasal 19. Saudara, jadi bagi saudara yang nanti ikut masa pengungsian, ikut Peugo pada saat Wahyu pasal 12 ayat 6, yang digambarkan kejadiannya seperti Injil Matius pasal 24 ayat 17-18, saudaraku, ketika itu nanti saudara alami, saudara diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan olehnya selama 1260 hari. Di sana sudah tidak ada kematian. Kematian sudah dikalahkan. Saudaraku, bilangan tubuh Kristus mempelai wanita anak domba Allah sudah terhitung, sudah genap. Dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, saudara sehat, diberkati Tuhan. Salam penuaian. Haleluya. Amin.